Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Indriana, nomor induk mahasiswa 102180053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang telah saya tulis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sumber air di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Langsung saja, latar belakang masalah yaitu kita sebagai makhluk yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di bumi ini, kita sebagai khalifah yang harus menjaga, mengelola dan memanfaatkan sumber alam yang sesuai dengan ketetapannya dan untuk tujuan yang telah ditetapkan melalui ajaran Islam. Nah, sumber alam yang telah Allah berikan di muka bumi ini begitu banyak. Salah satunya yaitu air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di muka bumi. Berkaitan dengan keberadaan sumber daya alam di bumi ini, air ini merupakan hal yang sangat pokok untuk kebutuhan pokok kita. Seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan manusia yang terus meningkat, muncullah berbagai cara guna memanfaatkan air sebagai komoditas yang dapat memanfaatkan lebih pada segi ekonomi. Nah, mengenai pemanfaatan sumber daya alam yaitu air, pemanfaatan tersebut masuk ke dalam pembahasan pembagian hak, yaitu kebutuhan manusia terhadap air untuk diminum sendiri dan atau untuk diminum binatangnya serta untuk kebutuhan rumah tangganya. Jenis air itu sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu air yang tidak dimiliki oleh seseorang, seperti air rawa-rawa, air sungai, air telaga, dan air lainnya. Yang kedua yaitu air yang di tempat ada pemiliknya, seperti sumur maupun air yang digali di tanah miliknya sendiri. Yang ketiga yaitu air yang terpelihara, adalah air yang dikuasai oleh pemiliknya, dipelihara serta disimpan di suatu yang telah disediakan, misalnya di kolam, kendi, dan bejana-bejana. Selain dalam hukum Islam, negara juga mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan prinsip dasar pemanfaatan sumber daya alam yang berlaku hingga kini, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konstitusi juga menyatakan secara tegas bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undangnya. Pemanfaatan sumber daya alam ini, khususnya air, juga dilakukan di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pemanfaatan sumber daya air atau sumber air di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Contoh praktiknya itu pemanfaatan sumber air yang dilakukan warga Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Nah, usaha dilakukan adalah dengan mendistribusikan air kepada usaha jasa isi ulang air minum di perkotaan maupun di desa. Awal mula ide dari membuka usaha ini adalah dari musyawarah warga-warga setempat. Usaha jual beli air di Desa Sumber Dodol pada mulanya meminta izin dari Departemen Kesehatan Kabupaten Magetan untuk menilai kelayakan sumber air, dan telah dicek kelayakannya dan air tersebut sudah layak untuk diminum maupun dikonsumsi dan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, hasil sumber air di Sumber Dodol itu masih alami serta layak digunakan. Kemudian beberapa warga mempunyai ide untuk membentuk usaha pengelolaan sumber air yang berada di Desa Sumber Dodol. Kesepakatan tersebut disetujui oleh sebagian besar masyarakat Sumber Dodol. Di sana sistem yang digunakan untuk usaha yaitu sistem saham. Warga yang ikut melakukan atau menyertakan itu memberikan modal saham sebesar 150.000 dari hasil terkumpulnya itu ada sedikitnya atau banyaknya warga 140 saham dari 30 orang yang menanam saham. Dari uang yang terkumpul tersebut dijadikan modal untuk usaha jual beli air. Usaha tersebut berkembang hingga jumlah tangki air yang mengisi di
sumber air di sumber dodol itu terus bertambah. Dari setiap tangki dihargai berbeda-beda tergantung pada musimnya. Jika musim kemarau, maka harga air per tangki itu tinggi. Biasanya setiap tangki air itu dihargai 150.000. Dari uang tersebut dibagi ke beberapa pihak sebagai kompensasi atau balas jasa dalam proses jual beli sumber air. Pihak desa juga mendapatkan hasil dari jual beli sumber air tersebut sebesar 1.000 setiap tangkinya. Di akhir tahun, semua keuntungan akan dibagi rata pada pemilik saham. Dari praktik jual beli air yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti, seperti halnya kepemilikan dan hak kelola dari sumber air itu sendiri. Dari hal tersebut juga menarik untuk diteliti mengenai siapa pemilik keputusan dalam hal jual beli air. Nah, pandangan masyarakat lokal itu selama ini bahwa sumber daya alam tersebut merupakan milik bersama, sedangkan warga desa lain yang tidak menanamkan saham pada sumber air tersebut tidak mendapatkan kompensasi sama sekali. Karena tidak ada yang dapat memproduksi air, tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim air sebagai miliknya. Air adalah barang sosial, ada untuk dimiliki oleh semua orang. Selain mengenai hak milik dan hak kelola, pembagian hasil jual beli sumber air juga menarik untuk diteliti, seperti halnya tadi. Hal tersebut dikarenakan pembagiannya yang tidak merata dan cenderung merugikan orang lain yang tidak menanam saham. Pihak desa sangat dirugikan karena hanya mendapatkan hasil jual beli sumber air sebesar 1.000 saja. Selain itu, mungkin warga tidak ada yang berani untuk mengklaim bahwa air itu milik bersama. Nah, dari uraian latar belakang di atas, maka saya sebagai penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai permasalahan tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sumber Air di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Kemudian masuk ke dalam rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang saya ambil yaitu mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak milik dan hak kelola dalam praktik jual beli sumber air di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Yang kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian hasil jual beli sumber air di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Tujuan penelitian yang saya teliti itu yaitu yang pertama, mengetahui analisis secara hukum Islam terhadap hak milik dan hak kelola dalam jual beli sumber air di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Yang kedua, mengetahui analisis secara hukum Islam terhadap pembagian hasil jual beli sumber air di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis dapat memberikan sumbangan bagi pemikiran hukum Islam di Indonesia khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Kajian ini juga diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna khususnya bagi masyarakat di Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan, dan umumnya bagi umat Islam dalam praktek pemanfaatan sumber air. Selanjutnya telah pustaka. Dalam pengajian ini saya sebagai penulis mengadakan review literatur skripsi terlebih dahulu, yang mana skripsi tersebut mempunyai kemiripan dengan judul yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu mengenai skripsi yang diangkat oleh Herdiansyah pada tahun 2014 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Air Irigasi Sumur Pompa Sawah di Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Hasil dari penelitian tersebut adalah di sini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad transaksi jual beli air irigasi sumur pompa sawah dengan sistem pembayaran pada hasil panen yang dibayarkan setelah panen dengan 1 kuintal per 1/4 kulen atau 125 ru. Hasil dari penelitian tersebut, transaksi jual beli diperbolehkan karena rukun dan syarat sudah terpenuhi
antara pemilik sumur dan petani saling merelakan dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat desa Banyukambang, serta sistem pembayarannya yang ditangguhkan hingga masa panen tiba. Kemudian skripsi yang kedua yaitu yang ditulis oleh Priyo Zainuddin tahun 2011, skripsi yang berjudul Tinjauan Fikih Terhadap Praktek Penambangan Batu di Desa Ciluk, Kecamatan Sumoroto, Kabupaten Magetan. Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan fikih terhadap akad pada penambangan batu, penentuan harga sewa lahan, dan juga risiko barang sewaan apabila terjadi kerusakan pada lahan tambang. Nah, hasil dari penelitian tersebut adalah jika ditinjau dari segi subjeknya, akad telah memenuhi persyaratan menurut fikih. Namun, jika ditinjau dari objeknya, akad penambangan batu bertentangan karena terjadi pergeseran fungsi akad sewa menjadi jual beli, dan jika ditinjau dari segi sikotnya, akad tersebut belum sah menurut fikih. Sedangkan para penetapan harga sudah sesuai menurut fikih karena telah berkesepakatan yang ditulis dalam perjanjian atas dasar suka sama suka. Nah, risiko barang sewaan apabila terjadi kerusakan juga sudah sesuai karena pihak penyewa itu sudah menjalankan amanahnya dengan baik. Selanjutnya kita bahas mengenai kajian teori. Yang pertama, hak milik. Pengertian hak milik secara etimologis yaitu ketetapan dan kepastian. Sedangkan menurut istilah, milik merupakan kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syarat untuk bertindak secara bebas bertujuan untuk mengambil selama tidak ada penghalang syar'i. Dari definisi hak dan milik sebenarnya dapat dibedakan antara hak dan milik. Tidak semua yang memiliki berhak menggunakan dan tidak semua yang mempunyai hak penggunaan dapat memiliki. Dari definisi yang disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua keistimewaan yang diberikan oleh syarat kepada kepemilikan harta. Yang pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin si pemiliknya. Yang kedua yaitu keistimewaan dalam bertasyaruf. Tasyaruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya dengan syarat menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak. Jadi pada dasarnya atas dasar kepemilikan, seseorang itu mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasyaruf atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh syara. Halangan syara atau al-mani yang membatasi kebebasan pemilik dalam bertasyaruf ada dua macam juga. Yang pertama itu halangan disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum. Yang kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain. Yang kedua, sebab kepemilikan. Sebab kepemilikan adalah sebab yang dijadikan seseorang memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh Islam. Di antaranya, yang pertama yaitu melalui penguasaan harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah, seperti air dari sumbernya, rumput dari padang rumput, pohon di hutan, atau ikan di sungai dan di laut. Kemudian yang kedua melalui akad, yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Nah, akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan. Yang ketiga yaitu melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang sudah wafat. Kemudian yang keempat yaitu hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki oleh seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami maupun melalui usaha kepemilikannya. Misalnya pohon di kebun yang sudah berbuah dan keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu jenis kepemilikan. Jenis kepemilikan itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu kepemilikan sempurna atau milikiah tammah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga memanfaatnya secara bersamaan, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu berada di bawah penguasaan pemilik.
kepemilikan ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak bisa digugurkan oleh orang lain. Yang kedua yaitu kepemilikan yang tidak sempurna. Kepemilikan tidak sempurna itu disebut dengan milkiyah naqisoh, yaitu kepemilikan yang hanya memiliki substansinya saja atau manfaatnya saja. Yang pertama, memiliki atas benda saja tanpa manfaatnya. Yang kedua, milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai. Jadi tidak memiliki bendanya tapi memiliki hak pakainya. Yang ketiga yaitu hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya yang disebut dengan hak-hak kebendaan. Kemudian kepemilikan dari sudut pandang pihak yang berhak memanfaatkannya dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kepemilikan individu adalah ketetapan hukum syara yang berlaku pada bagi zat ataupun manfaat jasa tertentu yang memungkinkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut. Yang kedua yaitu kepemilikan umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesepakatan seluruh manusia secara umum untuk memanfaatkannya. Yang ketiga yaitu kepemilikan negara merupakan harta-harta yang termasuk milik negara, adalah harta merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, di mana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara sesuai dengan kebijakannya. Nah, dari uraian di atas mengenai hak milik maupun kepemilikan itu sumber air di desa Sumberdodol itu masih belum jelas atas kepemilikannya. Jadi untuk pembagian hasil dari hasil jual beli itu masih belum sesuai dengan kajian teori hak kepemilikan maupun kepemilikan. Yang kedua yaitu syirkah. Pengertian syirkah. Syirkah menurut bahasa adalah percampuran. Secara istilah, syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan juga. Yang kedua, rukun dan syarat syirkah. Rukun dan syarat syirkah itu menurut jumhur ulama, rukun persyaratan ada 3. Yang pertama itu sigot, yaitu lafal, ijab, dan qabul. Yang kedua yaitu kedua orang yang berakad antara pemilik barang maupun yang memiliki dana. Yang kedua yaitu objek akad. Syarat-syarat. Kemudian ada syarat-syarat syirkah, setidaknya ada 2, yaitu syarat orang dan pihak yang mengadakan perjanjian. Syirkah antara lain berakar, balik, dan harus berkehendak sendiri tanpa ada paksaan. Yang kedua, syarat terhadap barang dan modal, antara lain barang dan modal dapat dihargai serta barang dan modal yang disertakan oleh masing-masing pihak dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal usul barang tersebut. Nah, syirkah itu dapat berakhirnya syirkah itu antara lain salah satu pihak mengundurkan diri, yang kedua salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk mengelola harta atau beraktivitas baik karena gila ataupun karena alasan lain. Yang ketiga yaitu salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja, yang lainnya masih meneruskan perjanjiannya. Yang keempat, salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan baik karena boros maupun sebab yang lain. Yang kelima yaitu salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah, berlaku hanya untuk satu orang itu saja. Apabila yang lainnya tidak mengalami bangkrut, maka perjanjian masih tetap berlanjut. Yang keenam yaitu modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal itu lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisah lagi, menjadi risiko bersama. Kemudian masuk dalam metode penelitian. Metode yang saya ambil yaitu jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Pendekatan yang saya ambil adalah pendekatan lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan, yaitu di Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Dalam penelitian saya langsung terjun ke
Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi yang saya ambil yaitu di Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Data dan sumber data penelitian. Yang pertama, data primer. Sumber data primer dalam penelitian itu berupa informasi yang saya dapatkan dari informan. Seperti saya berusaha untuk mencari informasi kepada orang di sekitar warga yang itu dimana dia menanam saham maupun yang tidak menanam saham. Yang kedua yaitu dengan mencari informasi kepada seseorang yang membeli air di sumber air di Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Teknik pengumpulan data yang pertama itu observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang dan juga berkaitan dengan tempat pelaku kegiatan, waktu maupun peristiwa dan tujuannya. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan pertemuan langsung direncanakan antara wawancara dan yang diwawancarai. Seperti halnya tadi saya mewawancarai orang yang membeli sumber air di Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Yang kedua, saya juga mewawancarai orang yang telah menanam saham dan tidak menanam saham di Desa Sumberdodol. Yang ketiga, dokumen. Dokumen terdiri dari buku harian, laporan berkala, jadwal kegiatan, anggaran dasar yang berada di usaha sumber air Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Kemudian analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintetis, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dalam membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian pengecekan keabsahan data. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kuantitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability atau validitas eksternal, dependability atau reliabilitas, dan confirmability atau objektivitas. Data kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya dalam menjelaskan materinya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.